Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat MPS atau Master Production Schedule. Master Production Schedule ini merupakan kelanjutan dari perencanaan produksi. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan kepada Anda terkait dengan dari perencanaan produksi itu Anda akan mendapatkan berapa sih total unit produksi regular time pada saat kita memproduksi dengan waktu reguler dan berapa sih total inventory-nya. Karena kebetulan di video sebelumnya itu tidak ada overtime dan tidak ada subkontrak. Nah, output dari perencanaan produksi itu adalah menghitung biaya. Nah, ini adalah biayanya. Nah, dari sini kita kan dari soal itu kan sudah diketahui bahwa ada biaya-biaya untuk regular time itu Rp5.000 per unit. Kemudian ada biaya untuk ongkos simpan itu Rp500 per unit. Nah, berdasarkan biaya tersebut, maka kita akan menentukan total biaya. Nah, jadi total biaya itu didapat dari mana? Total biaya itu didapat dari total nih. Dari sini yang di bawah nih, UPRT, total UPSK-nya 0, OT-nya 0, UPSK-nya 0, dan total inventory-nya 1,060 juta. Nah, dari situ kita bisa menentukan total cost produksi. Ya, dikalikan UPRT-nya dikalikan 5.000. Ya, UPRT-nya kan tadi totalnya 3,5 juta tuh. Kemudian UPOT-nya juga nggak ada, 0. UPSK-nya 0. Nah, tetapi inventory-nya 1,060 juta dikali 500. Ya, sehingga didapatkan biaya untuk membuat 3.522.302 sepatu itu 18.141 juta. Nah, itu adalah total cost produksi. Ini adalah output daripada perencanaan produksi. Dilanjutkan ke jadwal induk produksi atau MPS. Jadi Master Production Schedule adalah satu set perencanaan penjadwalan produksi secara lebih detail daripada yang perencanaan produksi tadi. Nah, di dalamnya itu ada description, misalkan sepatu, kemudian ada order quantity, jumlah order quantity, kemudian ada safety stock, ya, kemudian ada demand time phases, nanti saya jelaskan, ada planning time phases, saya jelaskan. Nah, kemudian di situ ada periode. Ada yang disebut dengan pasdu. Pasdu itu adalah sisa inventory periode sebelumnya. Berarti kalau misalkan di sini adalah Januari, berarti periode sebelumnya adalah Desember di tahun sebelumnya. Nah, di sini Januari, Februari, Maret, dan begitu seterusnya. Atau bisa juga minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam MPS ada yang disebut dengan forecast. Forecast itu adalah peramalan. Berarti ada perusahaan yang meramalkan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Kemudian yang kedua ada actual demand. Berbeda dengan peramalan. Kalau peramalan itu diperkirakan, kalau actual demand itu realnya. Ada pemesanan berapa, Januari, Februari, Maret, dan begitu seterusnya. Kemudian ada istilah PAB. PAB itu apa? Project Available Balance atau on hand. Ya. Jadi Project Available Balance ini kata lainnya adalah on hand. Jumlah produk yang siap atau ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang datang minta produk, misalkan 100 unit. Ternyata di gudang kita ada 150. Nah, ini PAB kita 150. Itu Project Available Balance. Kemudian yang berikutnya adalah ATP, Available to Promise. Nah, ATP ini adalah alat untuk menjanjikan jadwal yang dipesan kepada konsumen. Nah, seberapa besar promise kita kepada konsumen terhadap ketersediaan barang yang ada di gudang. Kemudian MS, Master Schedule. Master Schedule itu adalah keputusan ya tentang kuantitas yang akan diproduksi dan saat produksi itu memasuki stok. Atau produk yang benar-benar dibuat saat itu karena hasil daripada perencanaan produksi sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini adalah description. Kita langsung kepada contoh kasus. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ya, contoh soal. Nah, MPS untuk MTS. MTS itu adalah make to stock. Ada industri yang make to stock. Jadi dia memproduksi untuk memperbanyak stok. Ya. Biasanya perusahaan ini tidak berdasarkan kepada actual demand. Jadi dia berdasarkan kepada actual order. Nah, diketahui lead time. Lead time itu waktu dari pesan sampai tiba itu 2 bulan. Order quantity-nya, aturan mainnya itu 2 bulan. Safety stock-nya itu adalah 2. Kita tahu ya safety stock itu. Safety stock itu adalah stok untuk safety. Untuk apa? Kalau ada yang reject atau kalau ada yang membutuhkan. Nah, di sini diketahui DTF 0, PTF 6. Nanti saya jelaskan. Oke.
Nah, forecastnya dari dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan begitu seterusnya sampai minggu ke-9. Nah, yang diketahui itu biasanya ini nih. Forecast, kemudian on hand, atau project available dan master schedule diketahui. Tugas kita adalah mencari PAB di periode 1 sampai periode ke-9. Nah, bagaimana kita mencari PAB? Nah, project available balance ada rumusnya. PAB itu rumusnya adalah master schedule ditambah dengan PAB sebelumnya, ya, dikurangi dengan forecast. Ya, sehingga 24 didapat dari 18 ditambah 12 dikurangi 6. Ya, yang kita buat ditambah sisa kemarin dikurangi yang dibutuhkan orang atau yang diambil orang, dapat 24. Kemudian 18 dari mana? Nah, master schedule-nya kan 0. Berarti 0 ditambah 24 sebelumnya dikurangi 6, dapat 18. Ya, 11 dari mana? 0 ditambah 18 dikurangi 7, dapat 11. 4 dari mana? 0 ditambah 11 dikurangi 7, dapat 4. Nah, di sini bermasalah nih. Kita tidak buat, sementara di sisa periode sebelumnya ada 4, yang diminta orang 8. Berarti 4 diminta orang 8, minus 4. Ya. Kemudian kita tidak buat atau 0, ditambah minus 4, dikurangi 8, jadi minus 12. Sudah minus 12, ada permintaan 7, jadi minus 19. Permintaan 6 minus 25, dan permintaan 5 dan minus 30. Nah, dari situ kita harus menentukan PO. Apa itu PO? PO itu adalah perencanaan untuk memesan untuk dibuat. Jadi kita merencanakan untuk membuat. Nah, itu yang disebut dengan PO. Nah, tugas kita adalah mencari PO. Kapan kita buat PO? Pada saat ada project available balance atau on hand yang negatif. Nah, berarti kita start di sini nih. Negatif. Oke, dapat dari mana angka 14? 14 ini kita lihat. Didapat dari 8, kan ada permintaan 8, bulan berikutnya 8. 8 tambah 8, 16. Kenapa 2 bulan? Karena di sini ada aturan order kuantitinya adalah 2 bulan. Jadi kalau Anda memesan ke pabrik, Anda nggak bisa beli 1-2, beli banyak. Nah, itu biasanya ada order quantity untuk 2 bulan produksi. Nah, di sini berarti 2 bulan, berarti kan 8 ditambah 8, 16. Ya. Kemudian ada ketentuan safety stocknya 2. Oh, 88 tambah 8, 16. Kemudian ditambah 2, 18. Ya. Kemudian, nah di sini kan negatif, dikurangi 4. Ya. Jadi dikurangi 4 itu sisa di periode sebelumnya. Ya. Sehingga plan ordernya kita buat 14. Begitu angka dapat 14. Jadi plan order kita merencanakan untuk membuat. Untuk apa? Karena ada pemesanan 8 ditambah 8, 16 sesuai dengan order kuantitinya 2 bulan. Kemudian ditambah safety stock 2, 16 tambah 2, 18. Tetapi dikurangi sisa yang kemarin 4. Nah, berarti sisa 14. Nah, Anda taruh di sini. Nah, kemudian ini sudah terpenuhi nih 1, 2. Nah, bagaimana dengan periode ke-7? Belum terpenuhi. Masih negatif 19. Otomatis untuk menghitung 13 didapat dari mana? Didapat dari 7 ditambah 6. 13 dari mana? Kenapa? Karena order kuantitinya 2 bulan. Berarti 7 tambah 6 itu kan 2 periode. 13. 13 ditambah safety stock nggak usah. Karena safety stock ini sudah dipenuhi dari periode sebelumnya nih. Yang 14 ini. Ya. Nah, berarti 13 langsung saja ditulis 13. Karena periode sebelumnya negatif tidak ada. Lalu bagaimana dengan yang ini? 5 didapat dari mana? Nah, 5 didapat dari 5 ditambah yang berikutnya kan nggak ada, ya udah 5. Ya, safety stocknya nggak perlu. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dari yang 14 ini. Jadi safety stock itu akan selalu terus dipenuhi sampai ke belakang. Nah, sehingga di sini tertulis 5. Dari sini sudah kita bisa buat MPS untuk make to stock. Ya, sehingga outputnya itu adalah PAB dari sini sampai akhir, kemudian plan order 14, 13, dan 5. Berikutnya adalah contoh MPS untuk MTO. Apa itu MTO? Make to order. Jadi ada industri yang akan membuat produk sesuai dengan pesanan. Ya, contohnya industri garment. Dia tidak berdasarkan forecast, tetapi berdasarkan pemesanan. Berarti dia adalah berdasarkan actual demand. Jadi dalam kasus industri MTO, itu tidak ada yang namanya forecast. Di sini diketahui lead time-nya 2 bulan,
order quantity-nya 3 bulan, safety stock-nya 10 unit, dan DTF dan PTF-nya 5 bulan. Oke. Nah, di perusahaan ini, yang merah itu adalah yang kita cari. Yang hitam diketahui. Diketahui aktual demand Januari 7, Februari 9, Maret itu 5, dan begitu seterusnya sampai yang bulan ke-9, 4. Nah, diketahui PAB atau sisa dari periode sebelumnya itu 0. Nah, bagaimana cara menghitung actual demand pada saat berikutnya? Ingat, actual demand itu adalah master schedule ditambah PAB sebelumnya dikurangi actual demand. Dapat on hand. 14 didapat dari mana? 21 ditambah 0 dikurangi 7. Dapat 14. 5 didapat dari mana? Master schedule-nya 0 ditambah 14 sisa sebelumnya dikurangi 9. Sisa 5. 0 dapat dari mana? Di sini 0 ditambah 5 kurang 5, 0. Ya. 19 dapat dari mana? Ini kan ada master schedule diketahui 22 ditambah 0 dikurangi 3 sehingga tinggal 19. Yang membuat 0 ditambah sisa sebelumnya 19 dibutuhkan orang 8, sisa 11. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, cuman di sini ada negatif 6. Negatif 6 itu berarti master schedule Anda tidak membuat 0 ditambah sisa sebelumnya 0, tetapi yang butuh 6. Ya, berarti ada orang yang butuh 6. Berarti Anda minus 6. Begitu juga minus 13 dan minus 17. Otomatis Anda harus membuat PO pada saat dia negatif. Negatifnya dimulai di sini, berarti PO-nya Anda harus buat dari sini. Nah, bagaimana cara menentukan 27? 27 ini gampang. Nah, kita lihat. Order quantity-nya kan 3 bulan. Berarti bulan yang tidak terpenuhi itu kan 3 bulan. Negatif nih. Berarti 6 ditambah 7 ditambah 4. Ya. Kemudian ada safety stock-nya 10. Ya. Berarti 6 tambah 7 tambah 4 ditambah 10 dapatlah 27. Berarti PO-nya 27. Ya udah, PO di bulan ke-7 itu adalah 27. Berikutnya kasus di mana dia kombinasi antara make to order dan make to stock. Diketahui lead time-nya 4, order quantity-nya 2 bulan, DTF demand time advances-nya 4, PTF-nya 6 dan plan horizon-nya 9, safety stock-nya 7. Nah, ada yang disebut dengan periode DTF, demand time advances. Artinya di situ ada dua, ada forecast dan actual demand. Pilih yang mana? Pilih yang actual demand. Di sini kan sampai ke periode keempat, berarti 1, 2, 3, 4, yang kuning itu adalah demand time advances. Kalau planning time advances, di sini kan sampai periode ke-6, berarti ngitungnya tetap dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang 5 dan 6 itu adalah planning time advances. Kita pilih yang mana di antara dua ini? Kita pilih yang terbesar, karena yang forecast lebih besar, kita pilih yang besar. Dan yang terakhir adalah plan horizon. Otomatis plan horizon ini ya nggak ada lagi pilihan selain forecast. Berarti ditentukan berdasarkan forecast. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk menentukan PAB atau on hand sederhana, berarti master schedule 0 ditambah PAB sebelumnya 30. Nah, kemudian dikurangi mana? Dikurangi actual demand 7. Dapat 23. Ini 12 ditambah 23 dikurangi 6, dapat 29. Ini 0 ditambah 29 dikurangi 5, dapat 24. Sampai ke sini, 12 tambah 24 dikurangi 14, dapat 22. Nah, lalu bagaimana dengan yang merah ini? Pilih yang terbesar. Berarti di sini 0 tambah 22 dikurangi 10, dapat 12. Ya, 0 tambah 12 dikurangi 9, dapat 3. Dalam kasus ini ada ATP. Nah, cara menghitung ATP adalah sebagai 23 didapat dari 0 ditambah 30 dikurangi 7, dapat 23 available to promise-nya. 24 ditambah dari 12 tambah 23 dikurangi 6 dan 5. Sehingga dapat 24. Jadi ATP akan sama sampai ketemu master schedule berikutnya. Dia akan sama. Terakhir 13 didapat dari mana? 12 ditambah 24 dikurangi 14 dikurangi 6 dikurangi 3. Otomatis akan keluar 13 dan begitu seterusnya karena tidak ada master schedule berikutnya. Itu yang disebut dengan available to promise. Nah, seperti biasa di sini adalah PO. PO itu akan dibuat kalau sekiranya ada PAB negatif. Ya. 14 dari mana? Karena di sini negatif berarti 8 ditambah 7 kemudian ditambah 2 safety stock. Kenapa 8 tambah 7? Karena 2 periode. Di sini diketahui order quantity-nya adalah 2 bulan. Nah, lalu dikurangi 3 dapat 14. Begitu juga di sini 6 dikurangi 0 karena negatif dapat 6.
Ya, jadi tugas kita